Selamat pagi atau siang, kami akan mempresentasikan tentang analisa struktur dan performa impeller pompa sentrifugal menggunakan CFD dan FEM. Nama anggota kelompok yaitu saya sendiri ada Novan Alfianto dengan NIM 164, kedua ada Bagas Dwi dengan NIM 145, ketiga Rafif 154, keempat yaitu Ilyas Bri 162. Latar belakang banjir ini terjadi akibat curah hujan tinggi dan sistem drainase yang kurang baik. Salah satu solusi adalah pompa sentrifugal karena sederhana dan efisien. Namun kinerja dipengaruhi oleh flow rate, impeller, dan kecepatan putar, sehingga perlu dianalisis. Selanjutnya, Mas Rafif. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah meliputi flow rate terhadap daya hidrolis, flow rate terhadap efisiensi, tegangan dan deformasi impeller, kecepatan putar. Tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan dan pengaruh dari faktor-faktor tersebut. Metode dan variabel penelitian. Metode dilakukan dengan analisis grafik hubungan flow rate, daya hidrolis, dan efisiensi. Selain itu, dianalisis juga tegangan, regangan, dan deformasi impeller. Variabel bebas, flow rate, dan kecepatan putar. Variabel terikat, daya hidrolis, efisiensi, serta deformasi. Pengertian dan jenis pompa. Pompa adalah alat untuk memindahkan fluida dengan menambah energi. Terdapat dua jenis utama, positif displacement pump dan dynamic pump. Contohnya adalah pompa sentrifugal, aksial, dan mixed flow. Selanjutnya ada pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal bekerja menggunakan gaya sentrifugal dari impeller. Komponen utamanya yaitu adalah yang pertama ada impeller sebagai pemberi energi, yang kedua sebagai pengarah aliran keluar itu volute. Next. Dari jurnal yang telah kami analisa itu menghasilkan grafik flow rate dengan daya historis adalah dengan hasil daya historis meningkat seiring bertambahnya flow rate hingga mencapai titik maksimum. Setelah itu menurun sehingga terdapat titik kerja optimal. Next. Untuk ini adalah tabel dan grafik flow rate dengan efisiensi yang menghasilkan efisiensi meningkat hingga mencapai titik BEP atau kondisi paling efisien. Jika flow rate terlalu kecil atau besar, efisiensi akan menurun. Selanjutnya ada tegangan dan regangan deformasi impeller. Tegangan sendiri adalah gaya yang bekerja pada impeller akibat tekanan fluida dan putaran. Kedua, regangan adalah perubahan bentuk relatif akibat tegangan tersebut. Dan ketiga, ada deformasi. Deformasi itu perubahan bentuk nyata pada impeller. Dari inti ini, tegangan terbesar terjadi di bagian luar impeller. Regangan mengikuti distribusi tegangan. Deformasi paling besar di tepi impeller tersebut. Semakin tinggi putarannya, semakin besar tegangan dan deformasinya. Nah, pengaruhnya ini pengaruh kecepatan putaran. Jika kecepatan ke atas, kecepatan tinggi, maka gaya sentrifugalnya juga tinggi. Tegangan dan regangan ikut meningkat. Resiko kerusakan jadi lebih besar.
kita harus memilih RPM yang aman dengan bertambahnya flow rate hingga mencapai titik maksimum. Kemudian menurun setelah melewati kondisi tersebut mencapai titik optimum setelah belum akhirnya menurun yang menandakan adanya kondisi kerja paling efisien. Selain itu, distribusi tegangan dan regangan pada impeller menunjukkan pola yang serupa, di mana deformasi terbesar terjadi pada bagian luar impeller. Kecepatan putar impeller juga berpengaruh signifikan karena semakin tinggi kecepatan putar, maka tegangan dan regangan yang terjadi semakin besar, sehingga perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan kerusakan pada pompa. Saya kembalikan ke moderator. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih perhatiannya teman-teman semua. Mohon maaf atas kekurangannya.